Tambora ini. Kenapa saya lanjutkan ngopi Kamtipmas? Saya ingin sebenarnya berbincang-bincang dengan para RW dan pengurus-pengurusnya. Kenapa? Untuk kita sama-sama mencari solusinya. Permasalahan Kamtipmas masih sering terjadi, terutama paling sering terjadi adalah pencurian bermotor. Saya tahu di tempat kita lingkungannya padat. Ya, setiap saya membaca laporan polisi yang masuk, pasti selalu tidak ditambah dengan kunci ganda, hanya kunci stang. Dan kita bisa mengetahui bahwa kalau kunci stang itu mudah untuk pelaku pencurian, tidak butuh waktu 1 menit itu udah jebol. Ingatkan para warganya, lalu untuk menambahkan kunci ganda atau tempat-tempat yang sering terjadinya pencurian itu dan nanti beritahu di masa di sini nanti kita bikinin spanduk gitu, untuk mencegah warganya, untuk mengingatkan warganya agar selalu waspada. Ya, kita sebagai diberikan amanah sebagai pengurus RW, sampaikan ke warganya semua diberikan amanah, Karang Taruna, LMK, LKDM diberikan amanah. Ayo kita ingatkan para warganya agar sama-sama mengingatkan warganya untuk mengurangi pencurian motor yang ada di daerah. Pasti selalu setiap hari saya baca ada saja. Kita sudah mengingatkan bagaimana cara menurunkan kejadian pencurian. Ada Kanit Reskrim, saya juga suruh perintahkan ungkap kejadian-kejadian curanmor berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan CCTV dan lain sebagainya. Ingatkan warganya, CCTV bukan sebagai tempat untuk menjaga dari pencurian, tapi adalah sebagai membantu kita untuk bisa mengetahui kejadian-kejadian yang ada. Mungkin ke depan nanti Citra Bayangkara akan dibekali oleh HT yang 1 router dengan Polres. Nanti akan coba kita aktifkan kembali. Kalau ada kejadian di wilayahnya, cepat segera diinformasikan. Nah, saya selalu setiap hari pengen bagaimana curanmor ini agak turun di wilayah Tambora. Curanmor pasti ada di setiap wilayah, tidak hanya di Tambora. Kenapa kita jadi sasaran? Karena apa? Orang banyak yang parkir kendaraan di luar. Udah parkir di luar, tadi tambah kunci ganda. Lalu ingatkan juga sasaran kendaraan-kendaraannya. Kalau saya baca itu paling banyak sasarannya adalah Honda Beat. Jadi kalau punya motor Honda Beat, Vario, dan lain sebagainya diingatkan. Karena Honda Beat paling banyak peminatnya. Dioper di luar juga cepat. Paling cepat kalau Honda Beat. Jadi ayolah kita ingatkan para warganya. Lalu berikutnya terkait masalah tawuran. Coba para RW bantu kami. Kita identifikasi siapa sih anak-anak yang suka tawuran di pintu rel, jembatan besi. Jangan, gak usah ditutupi. Maksudnya kita mau mencari penyelesaiannya.
oh anak-anak itu nikah. Maksud saya tinggal kita temukan, ayo kita cari solusi. Bikin surat pernyataan dengan mereka agar tidak mengulangi sekali lagi. Mereka setidaknya kita sudah memetakan, kita tahu, oh yang sering tawuran tuh anak di sini loh, orangnya ini loh. Selama ini yang pintu rel, depan pintu rel jembatan besi, saya pun nggak tahu, hanya mengira-mengira, oh anak sini, oh anak sini. Pasti RW kan tahu. Kenapa? Pasti banyak dilindungi juga. Nggak mau dimunculkan. Karena apa? Banyak anak-anaknya atau keponakan-keponakan dari pengurus RW tersebut. Ya, bagaimana kita mau mencari penyelesaiannya? Masalah tawuran. Maksud saya, oh Pak, ini anak-anak sini kok, kita tahu. Nggak apa-apa. Ayo, mau diselesaikan di kantor kelurahan, nggak apa-apa, nanti hadir ke kantor RW, nggak apa-apa. Nanti kita hadir. Dan sebenarnya kita bisa merantau anak-anak mana. Kita berikan peringatan. Itu saja. Biar apa? Kita cari sih penyelesaiannya. Jangan ini ada akar permasalahan kita biarkan, akhirnya nanti menjalar ke semuanya. Atau ada kamu tahu lagi nggak orang-orang mana yang suka datang, orang-orang mana yang suka menyerang atau janjian, kita bisa lakukan mencegah. Apa sih permasalahannya? Jadi tawuran di pintu rel jembatan besi itu bisa berulang. Saya menempatkan anggota kalau di malam itu baru datangnya pasti jam 3. Padahal tawuran terjadi di jam 11. Kalau ada anggota di situ nggak ada tawuran. Kapan nggak ada? Ada. Seperti kaliannya kemarin perbatasan Tanggul, saya harus datang ke sana. Apa sih permasalahannya kok sering tawuran dengan kawan kan? Kita harus antisipasi hal-hal tersebut. Makanya kita cari penyelesaiannya. Kalau kita nggak bisa mencari penyelesaiannya, akan terus berlanjut. Penindakan sudah pernah kita lakukan, pembinaan sudah pernah kita lakukan. Dengan cara apa lagi? Boleh Pak, para RW kasih masukan pada kami, Pak, dengan cara seperti ini Pak. Ayo kita selesaikan. Ya, saya tahu yang banyak terlibat itu pasti ada biasanya ada dari keluarganya minta bantu, ya kan, keluarga RW atau termasuk ponakannya, anaknya, ART dan pengurus-pengurusnya lah. Yalah, kita mau usah laporkan anak-anak ini. Jangan, kalau kita diamkan akan terus. Maksudnya, ayo kita cari penyelesaiannya. Kita tentukan, ayo mereka bikin surat pernyataan, mereka semua. Setidaknya kita punya data ke depan, kalau mereka lakukan kembali, kita sudah tahu anak-anak masuk. Tidak tersorot lagi kan di situ, ada nggak sih? Tidak ada ya. Kalau kita itu kan yang harganya kalau yang jembatan besi nggak ada ya. Kalau ada tawuran sana, jadi kita bisa tahu, kita bisa melakukan pencegahan. Jadi Babin bisa datang, mengingatkan. Ya, permasalahan-permasalahan yang ada di Tambora, apalagi sekarang lagi musim libur, sudah ujian semester ya, sudah ujian semester, sudah lagi pada liburan. Perawanan tawuran masih akan meningkat. Karena apa? Mereka libur, mereka bisa kumpul, nongkrong, apalagi ini sudah mendekati akhir tahun, ganti tahun. Mungkin
mungkin dari para RW ada masukan untuk menangani tawuran yang ada di daerahnya, kita bisa saling sharing sehingga kita sama-sama untuk mencari jalan yang terbaik untuk penyelesaian.